Baiklah, perkenalkan nama saya Febiola Lokas dari kelas 4 TI1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan JavaScript. Pertama, dimulai dari konsol. Di dalam konsol, kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Contohnya seperti kode berikut ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kenapa tulisan saya belajar JavaScript tidak ditampilkan? Karena perintah atau fungsi konsol log akan menampilkan pesan ke dalam konsol JavaScript. Jadi pesannya akan ditampilkan di dalam sini. Dan sedangkan perintah dokumen write berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML. Seperti ini. Hello world. Selanjutnya, JavaScript dengan embed. Pada cara ini, kita menggunakan tag script untuk menampilkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan body. Contoh codingnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, JavaScript inline. Pada cara ini, kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misalnya, saat link diklik. Saat link diklik akan seperti ini. Akan muncul seperti ini. Perhatikan atribut onClick merupakan atribut HTML untuk menyatakan fungsi yang akan dieksekusi saat elemen itu diklik. Kemudian, ALR berfungsi untuk menampilkan dialog. Kemudian, tag href digunakan untuk mengisi alamat link atau URL. Karena kita ingin memanggil kode JavaScript di sana, maka alamat link tersebut kita ubah menjadi JavaScript, lalu diikuti dengan fungsi yang akan dipanggil. Selanjutnya, JavaScript eksternal. Pada cara ini, kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar, karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode project. Ini file HTML-nya, ini file JavaScript-nya. Kemudian ini hasilnya. Seperti ini. Selanjutnya, atribut event. Cara ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu. Misalnya ketika suatu elemen diklik, maka jalankan fungsi JavaScript. Codingnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, output. Output adalah sebuah tampilan program yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print. Contoh codingnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Klik aku. Oke. Selanjutnya, dokumen. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Contoh codingnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, inner HTML. Inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML, kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Contoh codingnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, number, objek, array, dan sebagainya. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya.
Contohnya codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript, yaitu string, integer atau number, float, boolean, dan object. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya kita harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel, seperti pada bahasa C, C++, Java, dan sebagainya, yang bersifat static typing. JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Pada contoh ini, nama bertipe data string, age bertipe data integer, dan single bertipe data boolean. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.